Halo anak-anak kelas 5 yang hebat, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Ya, Bapak berharap kabar kalian semua dalam keadaan sehat. Dan tentunya anak-anak beserta keluarga di rumah selalu dalam lindungan Tuhan. Oke, anak-anak yang terkasih, hari ini kita akan kembali belajar secara online pelajaran pendidikan agama Katolik. Untuk materi pada hari ini kita akan melanjutkan materi kita yang minggu lalu, yaitu kita akan belajar Raja Salomo yang bijaksana. Hari ini hari Kamis tanggal 2 September 2021. Anak-anak yang hebat, sebelum kita mengawalinya dengan memohon berkat kepada Tuhan, Bapak akan mengajak anak-anak untuk menyerukan salam Tarakanita. Mari anak-anak kita serukan salam Tarakanita secara bersama-sama. Salam Tarakanita, satu hati, satu semangat, Tarakanita, yes. Oke, anak-anak sungguh semangat ya untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini. Mari anak-anak kita awali pembelajaran kita dengan memohon berkat kepada Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Baik, Engkau senantiasa mendampingi umat pilihan-Mu dengan penuh kebijaksanaan. Pada kesempatan ini kami akan belajar mengenal kebijaksanaan-Mu lewat tokoh Salomo. Bantulah kami agar pengenalan akan tokoh Salomo membantu kami untuk semakin pandai memilih yang baik, sehingga kami tumbuh dan berkembang sesuai dengan rencana-Mu. Demi Kristus penasehat kami. Amin. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Bunda Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak, untuk nilai karakter Tarakanita yang hendak dicapai pada materi kita hari ini, yaitu nilai community. Nah, anak-anak, apa saja nilai community yang bisa kita capai? Yang pertama, kita diharapkan dapat saling mendukung, memperhatikan, dan menghargai sesama kita maupun orang lain. Kemudian yang kedua, saling menerima kelebihan dan keterbatasan untuk dapat saling melengkapi dalam pelayanan yang lebih optimal. Ketiga, terbuka dalam membangun relasi dan kerjasama dengan pihak lain. Itu tadi adalah nilai karakter Tarakanita yang hendak dicapai. Kemudian tujuan pembelajaran kita yaitu nanti pada akhir pembelajaran peserta didik diharapkan dapat menjelaskan pengertian bijaksana. Kemudian menjelaskan manfaat sikap bijaksana di dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya mengenal tokoh Salomo sebagai raja yang bijaksana. Dan yang terakhir menceritakan kembali kisah Raja Salomo yang bijaksana. Itu tadi adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke, anak-anak, Bapak akan mengawalinya dengan sebuah cerita tentang ulat yang sombong. Mari kita baca secara bersama-sama. Di sebuah hutan yang lebat dan hijau, hiduplah 2 ekor ulat, yang satu bernama Vintu dan yang satunya lagi bernama Tufi. Kedua ekor ulat tersebut memiliki sifat yang berbeda.
Fintu cenderung bersifat ramah, rendah hati, dan baik, sedangkan Tufi bersifat angkuh dan suka meremehkan orang lain. Pada suatu ketika, Fintu sedang mencari makanan dan ia bertemu dengan Tufi. "Hai Tufi, bolehkah aku meminta sedikit makananmu? Saya sangat lapar," pinta Tufi. Fintu pun menjawab dengan angkuhnya, "Hai Fintu, ini makananku dan akan tetap menjadi makananku. Pergi sana, carilah makanan di tempat lainnya." Kemudian di lain hari akan ada pesta hutan yang mana semua binatang yang ada di hutan diundang di acara tersebut. Puta yang merupakan seekor burung hantu dengan cepat membagikan undangan berupa daun pada malam hari. Keesokan harinya terdengar sorakan dari para binatang. "Asik, pasti di sana banyak makanan lezat. Aku bisa makan sepuasnya di sana." Berbeda dengan Fintu yang hanya tersenyum saat mendengar informasi undangan pesta tersebut. Tiba-tiba Tufi berkata, "Hanya pesta kecil, lihat saja. Suatu hari nanti aku akan membuat pesta yang lebih bagus dan mewah." Beberapa hari kemudian, Fintu dan Tufi menjadi kepompong dan mereka harus menjalani hidup sebagai kepompong biasa. Selang beberapa minggu kemudian, mereka sudah keluar dari kepompongnya. Tak disangka ternyata sayap Tufi berwarna hitam, sedangkan sayap Fintu berwarna-warni. Tufi menyadari bahwa apapun yang terjadi pada dirinya saat ini merupakan akibat dari keangkuhan yang pernah ia lakukan. Dan akhirnya ia pun menyesali perbuatannya tersebut. Nah, anak-anak, kita tadi bisa melihat bahwa cerita ini terdapat 2 ekor ulat yang bernama Fintu dan Tufi. Kedua ulat ini memiliki sifat yang beda. Ada yang angkuh, ada yang baik hati, ya. Nah, suatu hari ulat yang baik hati ini merasa kelaparan dan meminta makanan kepada ulat yang sombong. Tetapi apa kata ulat sombong? "Pergi, cari makanan tempat yang lain, ini makananku." Nah, kemudian suatu hari ada pesta, terdapat undangan. Tadi yang bernama Puta, seekor burung hantu memberikan sebuah undangan. Keesokan harinya terdengar sorak-sorai dari pesta tersebut. Dan ulat yang baik hati ini hanya tersenyum karena dia akan mendapatkan makanan yang lezat. Kemudian berbeda dengan ulat yang sombong, dia meremehkan pesta tersebut. Apa yang katanya? "Hanya pesta kecil saja. Lihat, nanti akan saya buat pesta yang lebih besar." Beberapa kemudian kedua ulat ini menjadi sebuah kepompong dan akhirnya menjadi sebuah kupu-kupu. Dan kupu-kupu yang ulat tadi yang sombong itu memiliki sayap berwarna hitam dan ulat yang baik hati tadi memiliki sayap yang berwarna-warni. Nah, di sini ulat yang sombong tadi merasa menyesali atas perbuatannya yang ia lakukan selama dia menjadi ulat. Dan dia menyesali dan akhirnya dia tidak akan melakukan perbuatannya itu lagi. Nah, anak-anak, ini adalah cerita tentang ulat yang sombong tadi. Kira-kira dari cerita tadi bisa kita simpulkan bahwa kisah tersebut itu menawarkan kepada kita nilai-nilai serta sikap bijaksana kepada kita. Nah, apa itu arti sikap bijaksana? Sikap bijaksana itu adalah sikap dan keputusan yang didasarkan pada pengalaman untuk dapat melangkah ke masa yang akan datang. Selanjutnya,
ulat yang sombong tidak mau berbagi makanannya kepada ulat yang baik hati. Hal tersebut sekilas menunjukkan ketamakan atau ketidakpedulian ulat sombong kepada sesama. Nilai yang hendak disampaikan bahwa sikap ulat yang sombong yang menghabiskan waktunya untuk bermain dan bersenang-senang menimbulkan resiko bagi dirinya sendiri ya. Kita bisa lihat bahwa tadi ulat yang sombong ketika menjadi kupu-kupu ia hanya memiliki warna yang hitam ya. Nah, itu adalah resiko ketika menjadi ulat dia merasa angkuh dan sombong. Nah, dari cerita sederhana tersebut mengajarkan bahwa sikap bijaksana itu diperlukan dalam kehidupan bersama tentunya ya. Nah, para pemimpin pun hendaknya memiliki sikap dan bertindak bijaksana sehingga rakyat bisa memperoleh kesejahteraan bersama. Kemudian kebijaksanaan itu merupakan berkat dari Tuhan yang diberikan kepada setiap orang yang mau mendengarkan firman-Nya. Nah, anak-anak, jika anak-anak mau bersikap bijaksana, kalian harus mau mendengarkan firman Tuhan serta melaksanakan firman Tuhan dengan baik tentunya ya. Oke, anak-anak, Bapak akan mengajak anak-anak untuk menyimak kitab suci melalui video yang akan Bapak perlihatkan kepada anak-anak sekalian. Anak-anak juga bisa melihatnya nanti di buku e-book kalian ya, tentang kisah Raja Salomo. Mari kita lihat secara bersama-sama. Raja Salomo dan dua ibu. Sumber dari Alkitab Perjanjian Lama. Kitab 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 16 sampai 28. Salomo adalah anak Raja Daud. Salomo meminta kepada Tuhan yaitu hikmat membedakan baik dan jahat. Pada suatu hari, datanglah dua orang ibu ke istana Raja Salomo. Mereka memperebutkan satu bayi. Ibu A dan Ibu B baru saja sama-sama melahirkan bayi. Tetapi salah satu bayi mereka ada yang meninggal. Ibu A berkata bahwa bayi dari Ibu B telah mati karena Ibu B telah menidurinya. Ibu A bercerita Ibu B menukar bayinya ketika tidur. Ketika bangun dan melihat itu bukan bayinya. Ibu B berkata, "Tidak, anakkulah yang hidup dan anakmulah yang mati." Ibu A berkata, "Bukan, anakmulah yang mati dan anakkulah yang hidup." Ibu A dan Ibu B tetap bertengkar di hadapan Raja Salomo. Raja Salomo berkata, "Ambilkan aku pedang, bagilah tubuh bayi yang hidup itu menjadi dua." Raja Salomo berkata, "Lalu berikanlah setengah kepada Ibu A dan setengah lagi kepada Ibu B." Ibu A berkata, "Ya tuanku, berikanlah bayi itu kepadanya, jangan sekali-sekali membunuh dia." Ibu B berkata, "Lebih baik biar bayinya mati saja, supaya jangan untukku ataupun untukmu."
Akhirnya Raja Salomo tahu bahwa Ibu A adalah ibu yang asli karena punya belas kasihan ke bayinya. Raja Salomo memberikan bayinya kepada Ibu A. Raja Salomo mempunyai hikmat dari Tuhan. Ya, anak-anak, kita bisa melihat dari video tadi bahwa bagaimana Raja Salomo ini memimpin bangsanya dengan penuh bijaksana, dengan sikap yang adil dan bijaksana tentunya. Nah, anak-anak juga bisa meniru sikap dari Raja Salomo yang memiliki sikap adil dan bijaksana terhadap sesamanya. Nah, anak-anak, dari kisah tadi, Salomo itu adalah merupakan Raja Israel ketiga yang memerintah selama 40 tahun. Kemudian Salomo itu adalah merupakan putra kedua dari Raja Daud dengan Batsheba. Sebelum Daud mangkat, dia memilih Salomo untuk meneruskan tonggak pemerintahnya. Meski demikian, perjalanan Salomo menuju tahta kerajaan tidaklah mulus. Terdapat Adonia, anak tertua Daud, yang mengadakan perlawanan terhadap Raja Salomo. Kemudian ujian pertama dari kebijaksanaan Salomo adalah memberikan solusi untuk dua orang ibu yang berperkara. Ya, seperti yang kita lihat tadi bahwa ada seorang ibu yang memperebutkan seorang anak, ya. Nah, di situ kita dapat melihat bahwa Salomo dengan bijaksana memutuskan perkara tersebut. Nah, Raja Salomo itu meminta kepada Tuhan hati yang bijaksana. Kemudian diperolehlah dari kebijaksanaannya hati tersebut. Sikap bijaksana itu sangat diperlukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, tentunya ya, kita sebagai manusia itu perlu bersikap bijaksana, bersikap adil terhadap sesama kita, agar apa yang menjadi permasalahan dapat bisa kita selesaikan dengan baik. Nah, apa saja manfaat bersikap bijaksana itu? Kira-kira yang pertama, dengan bersikap bijaksana maka seseorang telah membuat hal yang baik bagi dirinya sendiri dan orang lain. Orang yang bersikap bijaksana akan lebih dipercaya, tentunya ya, jelas. Dan bersikap bijaksana itu membuat seseorang akan lebih dihormati. Nah, anak-anak, jika kalian mau dihormati oleh orang lain, maka bersikaplah bijaksana dan adil terhadap sesama kalian. Nah, selanjutnya kebijaksanaan akan menciptakan keadilan, ya. Tentunya jika kalian dapat bersikap bijaksana, nah di situ kita dapat menciptakan keadilan terhadap sesama kita maupun diri kita sendiri. Nah, itu tadi manfaat dari bersikap bijaksana. Kemudian untuk tugas hari ini yaitu ada 5 soal. Yang pertama, jelaskan pengertian bijaksana. Kedua, apa sih bedanya antara kepandaian dan bijaksana? Ketiga, jelaskan manfaat sikap bijaksana di dalam kehidupan masyarakat. Keempat, apa yang diminta Salomo kepada Tuhan menurut cerita tadi? Selanjutnya, apakah keputusan Salomo itu bijaksana? Kalau iya, mengapa? Ya, jelaskan. Nah, itu untuk tugas kita pada hari ini. Untuk tugas itu nanti bisa kalian tulis di buku ataupun tulis di kertas, boleh juga ya. Dan dikirim ke WA pribadi Bapak. Nah, jangan lupa juga untuk tugas diberi nama, nomor absen, dan kelas kalian ya. Biar Bapak tidak bingung untuk mengkoreksinya.
Kemudian untuk pengumpulan tugasnya, Bapak beri waktu sampai hari Jumat ya, tanggal 3 September 2021. Nah, karena tugasnya hanya 5 soal, hanya diberi waktu sampai hari Jumat saja ya, cukup waktu ini. Nah, untuk tugas, apakah cukup jelas? Kalau anak-anak belum jelas, boleh langsung tanyakan ke Bapak ya, boleh melalui chat, boleh kalian telepon ya. Kalau Bapak tidak sibuk, Bapak akan merespon chat ataupun telepon kalian. Nah, itu untuk tugas kita pada hari ini. Anak-anak, untuk mengakhiri pembelajaran kita, mari kita akhiri dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, untuk segala kebaikan-Mu selama membimbing kami dalam belajar, semoga apa yang sudah kami dapatkan bisa berguna bagi perkembangan iman kami. Berilah kami roh kebijaksanaan agar kami selalu bertindak adil terhadap sesama kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Bunda Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, anak-anak yang terkasih, cukup sampai di sini materi kita. Semoga apa yang sudah Bapak berikan kepada kalian ini sungguh-sungguh benar bermanfaat bagi kalian semua. Sekali lagi, Bapak mengucapkan banyak terima kasih kepada kalian, dan Bapak juga mengajak anak-anak untuk selalu tetap menjaga kesehatan dan patuhi selalu protokol kesehatan dari pemerintah. Lagi selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua.